Di surga tidak ada kebencian. Di surga tidak ada pertengkaran. Di surga adanya cuma kedamaian, ketentraman, ketenangan. Dan itu sama persis yang Allah berikan kepada orang-orang yang melazimi majelis ilmu. Maksudnya banyak sekali masalah yang selesai tanpa harus diselesaikan. Syaratnya apa? Hadir di majelis ilmu. Ya, hadir di majelis ilmu. Simple ya, simple. Semoga Allah SWT berikan kenikmatan itu semua untuk kita semuanya. Yang kedua adalah tak lupa kita selalu panjatkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalaulah bukan karena Allah dan baginda Rasulullah SAW, maka kita mungkin hidup di zaman jahiliyah, zaman yang mungkin kita benci, zaman yang penuh kegelapan. Kenapa gelap? Karena orang gelapnya zaman jahiliyah itu karena apa? Apa yang mereka lakukan tidak masuk akal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ja'far bin Abu Thalib, mengatakan ketika beliau berdiri di depan kaisar Romawi atau kaisar Habasyah, ya, raja Habasyah yang Nasrani itu, sesungguhnya kami dulu menyembah batu, sesungguhnya kami dulu memakan bangkai. Kalau bukan karena Islam, mungkin kita masih makan bangkai. Ya, semakin jauh dia dari Islam, maka bangkai dimakan. Sekarang sudah mulai orang makan bangkai. Lihat orang-orang yang tidak mengerti tentang Islam, nyembelih bukan dengan sembelihan yang syar'i. Bahkan saya pernah dikasih orang ayam utuh, saya tinggalkan. Bahkan saya pernah masuk ke restoran yang katanya paling enak dan mahal tuh, sudah di depan saya nggak makan. Kenapa? Saya periksa, nggak ada sembelihan, nggak ada bekas sembelihan sama sekali. Atau sekarang ada itu hanya goresan saja. Masya Allah. Dan itu yang menyebabkan satu daging disebut sebagai bangkai. Hari ini orang-orang yang tidak memeluk Islam itu masih memakan hewan-hewan yang Allah haramkan. Tidak saja buruk cara penyembelihannya, bahkan di antara hewan itu ada yang hanya dipukul saja, ada yang disiram air panas, ada yang dicepitkan ke pintu, ada yang ditenggelamkan biar mati baru dimasak. Dan Allah SWT memberikan kita kenikmatan melalui baginda Rasulullah SAW. Jadi nikmat besar itu adalah Islam. Dan Islam tidak akan nyampe kecuali setelah Rasulullah SAW sampaikan dakwah itu ke muka bumi ini. Maka nikmat yang besar adalah hadirnya Rasulullah SAW menyampaikan Islam. Maka tidak berlebihan kiranya kalau kita membahas bagaimana sejarah hidup Rasulullah SAW. Di sisi yang lain Allah bandingkan, karena kenikmatan itu kalau nggak dibandingkan dengan nikmat lawannya kesengsaraan, itu nikmatnya nggak terasa. Bagaimana orang tahu nikmatnya sehat? Ketika dia merasakan sakit, ya kan? Bagaimana tahu orang nikmatnya gigi sehat? Ketika dia giginya sakit. Bagaimana dia tahu nikmatnya punya ilmu? Maka ketika dia nggak punya ilmu, ketika itu dia butuh ilmu untuk menyelesaikan masalahnya. Maka sangat disayangkan orang baru memahami kenikmatan itu ketika nikmat itu hilang darinya. Ya. Semoga kita tidak termasuk seperti itu. Maka Allah SWT sandingkan bersama orang-orang beriman itu umat-umat yang sampai hari ini tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apakah ada? Ada. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Padahal Allah mengatakan sungguh telah jelas rusdu dan ghayy. Ar-rusdu dan ghayyu jelas. Rusdu jalan hidayah jelas. Apa itu? Islam. Dan jalan kesesatan juga jelas. Apa itu? Jalan selain Islam pasti sesat. Wah, kok kasar gini ngomongnya? Gimana nggak sesat? Yang bisa tahu orang-orang Barat itu, orang-orang yang tinggal di Amerika dan dia bukan Muslim dan bukan Muslimah, ketika dia punya anak,
anaknya 17 tahun, maka orang tua tidak berhak mengatur kehidupan mereka. Maka apa? Kebanyakan dari mereka tidur di jalan, entah dengan pacarnya atau dengan siapapun yang mengambilnya. Bahkan banyak anak-anak yang terlahir tanpa jalan pernikahan. Apakah itu yang dicari? Tidak. Itu telah jelas mana jalan kesesatan dan mana jalan-jalan hidayah. Tetapi ada orang yang karena hawa nafsunya, karena kebenciannya, bahkan tidak satu dua orang, bahkan satu kaum, sampai hari ini, bahkan sampai ketika Allah SWT sempurnakan ayatnya, sempurnakan kitab sucinya sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Itu ayat terakhir atau ayat sebelum terakhir yang Allah turunkan sebagai penanda bahwa Islam itu sudah sempurna. Allah turunkan dari mulai Iqra sampai An-Nas, atau dari Al-Baqarah sampai An-Nas, lengkap semua, menjadi panduan hidup bagi orang-orang yang ingin hidupnya tidak tersesat di dunia dan di akhirat. Maka lihat negeri-negeri yang menggunakan Islam sebagai jalan hidup mereka, negeri itu Masya Allah seakan-akan negeri impian, seakan-akan negeri impian. Contoh, siapa yang tahu Mesir? Siapa yang tahu Mesir? Tahu Mesir? Ibu kotanya apa? Ibu kotanya apa? Kairo. Ada yang pengen ke Kairo? Pengen beneran apa pengen-pengenan? Semoga ada di antara adik-adik yang bisa belajar di sana ya. Salah satu pemandangan bagaimana indahnya hidup di sana, Mesir itu hampir sama dengan Indonesia. Bukan penduduk yang sangat maju, bukan negeri yang sudah negeri maju, negara maju, enggak, bahkan negeri berkembang. Bahkan tidak punya minyak. Mereka hanya mengandalkan pada perdagangan dan pertanian di sekitar Sungai Nil. Bagaimana mereka hidup dengan nilai-nilai Islam? Contoh yang paling enak ya, yang paling gampang. Di sini kalau ada orang naik bis dari mana? Di sini Jombang ya, ke Surabaya. Uyel-uyelan ya, uyel-uyelan itu penuh, empet-empetan. Itu bagaimana caranya agar si sopir memastikan bahwa semua bayar sesuai dengan yang dituju. Maka kondektur akan mendatangi penumpang itu kan. Dia akan bilang yang baru ya. Di Mesir enggak begitu. Mereka hanya naik bis karena mereka juga sama kayak kita, naik bis. Bahkan guru-guru saya yang dari Jakarta, naik bis, mereka jarang yang punya mobil, naik bis. Bis kota. Itu kalau di sana kondektur di depan. Ya. Orang yang di belakang naiknya karena desa-desakan tidak mungkin bisa ke sana. Dan kondektur tidak perlu menyamperi dan tidak perlu bilang yang baru. Oh, karena mereka kan bahasa Arab. Al-Jadid gitu ya. Nah, karena yang baru kan Indonesia ya. Enggak. Maka orang tadi yang naik bis akan memberikan uangnya. Kemudian orang yang diberikan akan diberikan ke depannya. Orang itu akan diberikan ke depan sampai ke kondektur. Ketika dibisikkan bahwa kota tujuan orang ini adalah di kota Fulan, Surabaya, sementara uangnya 50.000, maka kondektur akan memberikan kembaliannya. Balik uang itu dari kondektur ke orang yang tadi ngasih uang. Di negeri kita gimana uang itu? Hilang. Ya kan? Hilang. Itu indahnya. Kenapa? Mereka itu menggunakan Islam sebagai sebagai panduan hidup mereka. Bagaimana kalau mereka bertengkar? Di Indonesia orang mati karena berantem banyak. Berantem karena sandal orang bisa mati.
Berantem karena dikatain yang jelek, orang bisa dibunuh. Di sana juga di sebagian negeri Islam berantemnya paling dorong-dorongan, tidak pernah mukul. Kalau di Saudi kalau mukul hukumannya berat, dendanya mahal. Kalau di Mesir enggak. Tapi mereka nggak pernah. Kenapa? Begitu berantem, dia akan diingatkan oleh saudaranya, Shallu ala Nabi. Apa jawabannya? Sallallahu alaihi wasallam. Berhenti langsung bertengkarnya. Di sini begitu, minggir. Gurunya misah, suruh minggir, mang dipukul sekalian gurunya. Ada gitu. Makanya menikmat kalau ada Islam itu. Apakah dia menjadi negeri yang maju atau negeri yang tidak maju? Tetapi sudah diperlihatkan perbandingan yang demikian besar perbedaannya, tetap saja ada orang-orang yang tidak mau beriman. Yang kita akan bahas hari ini adalah bagaimana sikap orang-orang Yahudi. Orang Yahudi hari ini yang jenengan ketahui di mana tempatnya? Israel. Israel itu baru ada tahun 1917. Dulu nggak ada namanya Israel. Yang ada apa? Palestina. Itu seperti seorang yang punya rumah. Siapa namanya? Sufyan. Mas Sufyan ini punya istri, punya rumah, punya anak 10. Gak diaminin. Amin. Rumahnya dipagari, dikunci, ada pintunya dikunci. Tiba-tiba ada pencuri masuk. Bukan pencuri, perampok masuk. Masuk mengambil barang-barangnya Mas Sufyan. Setelah itu apa? Dia membuat perjanjian. Setelah hari ini aku akan tinggal di rumahmu. Ya. Tinggal di rumahmu, aku akan ajak anak istriku di sini. Kamu di ruang belakang, di dapur, saya di ruang depan. Buat pintu baru, buat sumur baru, buat kamar mandi baru, buat apa? Buat kamar baru. Itu yang terjadi, makanya orang-orang Yahudi itu disebut sebagai ulama sebagai ghosibin. Sama seperti, mohon maaf, anak-anak pondok yang ngambil sandalnya orang. Ghosib. Bukan miliknya dipakai pula. Bukan miliknya diambil, enggak dikembalikan ke orangnya. Itu ghosibin, kayak orang Israel. Datang membuat peraturan sendiri sama yang punya tanah, yang punya rumah. Jangan tahu, saya pernah ke Palestina. Ada satu daerah namanya Ibrahimiyah. Itu konon itu ada makom Ibrahim. Makom Ibrahim ada 2. Di Mekah ada makom Ibrahim, di sana juga ada makom Ibrahim. Tapi para ahli mengatakan di situ bukan makomnya Ibrahim, sama Sarah, tahu Sarah? Istrinya beliau. Di situ. Dulu sebelum Yahudi datang itu tanahnya orang-orang Palestina. Yahudi datang, di situ ada masjid Ibrahimiyah atau Ibrahim Khalil. Datang Yahudi diboncengi sama orang-orang Nasrani atau Nasrani dari situ. Tiba-tiba Yahudi masuk masjid, membuat peraturan. Masjid ini dibagi 2. Yang satu untuk Yahudi jadi sinagog, yang satu untuk muslimin. Kayak gitu kan? Masih ada masjidnya. Terus Yahudi belum membuat rumah-rumah di situ. Tapi mereka membuat pos-pos penjagaan di jalan-jalan mau masuk ke tempat itu. Yang setiap orang harus izin keluar dan masuk. Tadinya gampang, izin keluar masuk. Padahal itu tanah orang Palestina. Akhirnya ada peraturan, orang Palestina tidak boleh pakai mobil. Terus pakai apa? Jalan kaki. Orang Palestina sebenarnya kaya-kaya.
mereka pinter. Dulu zamannya Musa alaihissalam ketika masuk Baitul Maqdis itu tidak bisa. Kenapa? Umatnya takut sama yang Allah katakan sebagai amlak. Yaitu sebuah penduduk yang besar-besar, pinter-pinter. Itu sebelum mereka beriman. Baru Yusha bin Nun masuk Palestina. Kenapa saya bahas itu? Karena Yahudi yang kita bahas hari ini. Ya. Kemudian nggak boleh pakai mobil. Akhirnya jalan kaki mereka. Terus lama-lama apa? Nggak ada orang masuk di situ karena ribetnya kalau mau izin keluar dan masuk. Akhirnya banyak toko-toko yang tutup, rumah-rumah yang kosong. Kemana mereka? Pergi jauh. Kenapa? Apa enaknya rumah yang dijaga pencuri? Itu bukan pengamanan tapi apa? Pengancaman. Akhirnya sepi itu. Itu gambaran Yahudi. Yahudi hari ini sama dengan Yahudi zaman Rasulullah SAW. Tapi zaman Rasulullah Yahudi diusir dari Madinah. Kenapa? Karena buruknya akhlak mereka. Buruk. Kita akan lihat ya. Yahudi yang hari ini sama dengan Yahudi yang dulu. Yahudi hari ini itu hampir seluruh bangsa di dunia ada Yahudi. Termasuk mungkin Indonesia juga ada Yahudi. Ya. Itu diambilnya semua. Mereka bilang apa? Ini haknya kami. Karena ini adalah tanah leluhur kami, tanah Sulaiman alaihissalam. Ya, tanah Sulaiman. Padahal itu apa? Aku saja. Kenapa? Yahudi itu kalau jenengan jalan ya atau mengunjungi daerah sekitar itu, dulu Palestina itu juga jajahannya Romawi. Karena ingat Umar bin Khattab menaklukkan Palestina dari mana? Dari Romawi. Kemudian kalah lagi, dikuasai Romawi lagi. Kemudian diambil lagi sama Salahuddin Ayyubi. Siapa musuh Romawi? Yahudi. Yahudi kenapa? Karena mereka adalah satu kaum yang buruk akhlaknya. Ya, buruk akhlaknya. Maka kita lihat, agar apa kita lihat? Agar bisa membandingkan bagaimana akhlak Yahudi dulu sama akhlak sekarang. Apakah masih sama apa beda? Lalu setelah tahu, kita bisa, seandainya kita punya tetangga Yahudi, seandainya kita punya seorang mitra Yahudi, maka bagaimana kita harus bersikap sama orang-orang Yahudi? Karena pelajaran sejarah itu bukan pelajaran yang cerita tok, tapi cerita yang mengandung pelajaran untuk ditiru, untuk dilakukan di setiap zaman. Ya. Siapa yang tahu Sofiyah binti Huyai al-Akhtab bin Akhtab? Siapa yang tahu? Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Siapa yang tahu? Hah? Siapa? Istri Rasulullah SAW. Dari mana beliau ini? Dari Arab atau dari mana? Dari Yahudi. Beliau ini dari Yahudi, maka jadi olok-olokan. Jadi olok-olokan. Biasanya kalau Sofiyah membalas olok-olokannya itu, sesungguhnya bapakku adalah seorang nabi, kakekku adalah seorang nabi, dan buyutku seorang nabi. Siapa itu? Yusuf. Yusuf siapa bapaknya? Hah? Syu'aib atau Syu'aib ya? Atau siapa? Hah? Apa? Masuk Ayub. Masa bapaknya Yusuf Ayub, Rek? Yakub. Yusuf itu membawa kecantikannya, atau Sarah itu membawa kecantikannya Yusuf, keturunan beliau. Yakub keturunan siapa? Ishak. Ishak siapa bapaknya? Ibrahim. Dari mereka itu lahirlah orang-orang Yahudi. Sebagian beriman, kebanyakan kafir. Ya, karena yang masuk Islam sedikit sekali. Ya, yang masuk Islam sangat sedikit. Ya, itu. Sofiyah ini adalah seorang yang terhormat karena dia adalah seorang anak dari kepala suku. Beliau pernah mengatakan, aku adalah anak yang paling disayangi oleh abahku, oleh
ayahku. Siapa? Huyai bin Akhtab. Ketika aku bermain-main dengan saudara-saudaraku dan ayahku datang, maka aku digendong, diambil, sementara ayahku membiarkan yang lain. Berarti memang agak pilih kasih bapaknya ini. Ya. Tiba-tiba satu hari, ini sudah dewasa sebenarnya, Sofia sudah dewasa, itu mendapati ayahnya kok cemberut. Ayahnya namanya Huyai bin Akhtab, pamannya namanya Abu Yasir. Di mana mereka tinggal? Di Kuba. Karena Yahudi tinggal di Madinah, ya kan? Di Madinah. Di Kuba. Waktu itu Rasulullah SAW datang ke Kuba. Karena Rasul hijrah dari Mekah kemana? Sebelum ke Madinah, ke Kuba dulu, ya, bangun masjid. Ketika kedatangan tamu itu di Bani Amr bin Auf, ya, Rasulullah mampir di situ. Mampir di Bani Amr bin Auf. Datanglah karena kepala suku ini, Sofiyah ini ayahnya kepala suku. Maka Abu Yasir dengan Huyai bin Akhtab ini datang kepada beliau. Sofiyah tidak tahu apa-apa, ya. Kemudian beliau nggak pulang sampai besoknya. Setelah pulang, biasanya ketika dia lihat anak-anaknya langsung menggelayut. Ketika melihat Sofiyah langsung senyum, kemudian ya seperti layaknya orang yang ketemu bapaknya begitu. Setelah pergi, Sofiyah mengatakan, aku melihat raut muka bapakku lesu, cemberut, dan tidak mau bicara. Berarti saking menyembunyikan perasaan yang dalam. Kemudian beliau baru tahu apa yang terjadi setelah Abu Yasir, pamannya beliau, mengatakan, apakah benar orang itu? Iya, benar orang itu. Yakin kau sudah menelitinya? Iya, aku yakin sudah menelitinya. Artinya apa? Orang Yahudi itu mengetahui Rasulullah itu seperti mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Ada nggak orang tua yang nggak kenal anaknya? Walaupun sudah didandani, walaupun sudah diprank sama anaknya, masih ketahuan. Diganti pakai kacamata, pakai rambut palsu, tahu pasti dari mana? Dari baunya. Pokoknya tahu. Yahudi itu tahu Rasulullah seperti anak-anak mereka, bahkan lebih mengetahui Rasul dibanding anak-anak mereka. Kenapa? Karena Rasul itu gambarannya itu detail di Injil dan Taurat. Namanya pun Muhammad. Saya ada videonya bagaimana Yahudi membaca Taurat, Muhammad, nama Muhammad, bahasa Ibrani. Ya, dibaca sama mereka tahu. Begitu Huyai Akhtab ini datang, tahu ini benar Nabi ini. Terus bagaimana? Demi Allah, selama aku masih hidup, aku akan memusuhi dia. Itu ayahnya Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Sampai bersumpah, hanya sekedar tahu bahwa itu adalah Rasulullah beneran, itu sampai bersumpah demi Allah. Karena mereka juga tahu Allah kan. Bersumpah selama dia hidup dia akan memusuhi Rasulullah, dan benar itu dibuktikan. Bahkan nanti Sofiyah sebelum menikah sama Rasulullah itu menikah dengan anak kepala suku, itu bencinya sama seperti bapaknya benci. Bahkan ketika Sofiyah bermimpi, dalam mimpinya itu beliau melihat bulan, ya, ada bulan datang jatuh atau menangkap bulan. Sofiyah cerita sama istrinya, sama keluarganya, dipukul tuh, cepat dipukul sama suaminya itu. Kenapa? Apakah engkau suka dengan Muhammad itu? Sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu bahwa mimpi bulan itu mimpi Rasulullah. Dan mereka juga tahu tafsir mimpinya Sofiyah itu adalah nanti Sofiyah akan menikah Rasulullah SAW. Gitu ya, Sofiyah binti Huyai ini akhirnya menikah dengan Rasulullah. Ya. Insya Allah ya. Itu ya, dia benci sekali dengan Yahudi. Kenapa benci? Nah ini kita lihat. Alasan kebencian Yahudi kepada Allah, Islam dan Rasulullah dan kaum muslimin. Jadi yang dibenci Yahudi itu bukan hanya Allah, tapi Islamnya, Rasulullahnya dan kaum muslimin. Yang pertama adalah Islam ancaman bagi kepentingan dan kemaslahatan mereka. Kenapa?
Karena Yahudi atau Taurat sebenarnya itu diharamkan makan babi. Bahkan tidak hanya babi, hewan-hewan yang berkuku. Ya. Kemudian Islam datang menegaskan apa yang Allah haramkan sebelumnya, yaitu bahwa babi haram. Kalau di Injil, saya pernah buka Injil, itu Allah mengharamkan babi, tapi di dalam kurung hutan. Jadi yang haram babi hutan aja. Kenapa? Masalah kalau semua babi diharamkan buat mereka. Biar kemaksiatan kepada Allah karena melanggar kitab suci mereka itu tidak dianggap maksiat. Karena apa? Tafsirannya dikasih hutan. Jadi yang haram babi hutan saja. Saya minum ya. Bismillah. Mereka menghalalkan riba, tapi mereka mengharamkan riba kepada orang-orang Yahudi sendiri. Akhirnya apa? Mereka menjadi orang-orang yang paling banyak tanahnya di Madinah. Dan sebenarnya nggak hanya di Madinah, sampai hari ini penguasa-penguasa tanah itu Yahudi. Kenapa? Karena mereka meribakan uangnya. Uang dicetak sendiri, dihutangkan sama orang lain dengan bunga yang tinggi. Kalau nggak bisa, jualan tanahmu, jualan rumahmu. Itu caranya Yahudi menguasai tanah-tanah. Maka mereka banyak sekali kebun-kebun kurma di Madinah. Gara-gara apa? Mereka meribakan uangnya. Tidak suka karena apa? Karena Allah mengharamkan riba. Ya, ahalallahul bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yahudi mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Yahudi mengatakan apa? Sesungguhnya jual beli itu mirip riba. Saya beli barang harganya 1.000, saya jual harganya 2.000. Kan sama dengan saya ngutangi orang 1.000, bayarnya ke saya 2.000. Apa bedanya? Itu kata orang Yahudi. Tapi kata Allah apa? Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kenapa? Ada kedzaliman di situ. Siapa yang zalim? Yang meribakan uang. Akhirnya Rasulullah apa? Mengatakan la'anallahu akilur riba wa mukilahu wa kadibuhu. Atau kama qala Rasulullah wa syahidai. Allah SWT melaknat orang yang riba dan orang yang memberi makan orang yang riba. Karena yang beri makan, yang jadi karyawannya orang yang meribakan uangnya itu adalah orang yang menghutangi, berhutang. Itu juga Allah ancam. Dan penulisnya, saksinya dan penulisnya. Itu dipakai semua. Dan Quran jelas. Quran bahkan bertahap mengharamkan riba sampai benar-benar haram. Yahudi tidak mau. Kemudian Islam apa? Bagaimana memerangi riba? Ada caranya memerangi riba. Karena apa? Selamanya yang namanya penduduk ya, bumi ini selalu ada yang kaya, ada yang miskin. Lalu bagaimana? Kadang si miskin tidak berani utang sama yang kaya, ketutup jalannya. Islam datang. Apa? Islam datang menetapkan kepada nabinya dan nabinya dan kaum muslimin apa? Untuk berinfak. Maka riba akan hilang kalau berinfak. Riba akan hilang kalau ada jual beli yang apa yang sesuai dengan syariat dan infak. Yahudi tidak mau dengan itu. Kenapa? Mereka mengatakan Allah itu miskin. Nanti ada seorang apa namanya pendeta Yahudi itu pas ditegur sama Abu Bakar, Tuhanmu itu miskin. Makanya apa? Nyuruh hambanya ngutangi, ya kan? Wa yuqridullaha qardan hasana. Kan bahasanya Quran itu apa? Dan menghutangi Allah dengan hutang yang baik.
Atau memisalkan infak itu seperti perniagaan. Itu seakan-akan Allah tidak maha kaya. Kalau maha kaya, kenapa umatnya disuruh infak, disuruh sedekah, disuruh zakat? Yahudi pikiran buruknya itu mengatakan, bagaimana Tuhan kalian itu miskin? Nanti Allah bantah itu nanti. Maka semuanya, bahkan Nabi Muhammad SAW pernah dimintai fatwa tentang bagaimana hukumannya orang-orang yang zina. Nasallallahu alaihi. Rasulullah kan nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Rasulullah hanya menunjukkan, baca ini. Rasul nggak tahu baca ini, dibaca sama Yahudi. Hukumnya rajam itu jelas sekali di Taurat. Kalau di Islam termasuk hukum rajam itu hukumnya ada, tapi nasnya tidak ada. Artinya di hadis itu namanya bab nasikh wa mansukh ya. Hukumnya ada tetap sampai hari kiamat, tetapi tulisannya sudah tidak ada. Tapi kalau di Taurat itu tulisannya masih ada, hukumnya apalagi pasti ada. Tapi Yahudi tidak mau ngelakuin itu. Akhirnya apa? Mereka mengganti hukuman rajam bagi orang-orang yang berzina dengan hukuman dikarak keliling kampung. Itu warisan Yahudi sebenarnya. Nggak mau, makanya kalau hari ini mereka merubah kitab suci mereka dengan Talmud, Taurat nggak dianggap. Walaupun mereka masih baca, rahib-rahib mereka yang pakai kelabangan ini itu masih baca itu karena mereka ngalap berkahnya, tapi nggak diamalkan. Kemudian merusak keyakinan mereka bahwa mereka adalah ras paling unggul di muka bumi. Sebenarnya Allah sudah juga memuji mereka, Bani Israel itu. Tetapi betapa banyak nabi-nabi dibunuh dari Bani Israel. Sampai ada kata-kata yang terkenal. Sehingga Allah SWT menurunkan ayat itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu Al-Baqarah ya. Itu apa? Sami'na wa ata'na. Kalau orang Yahudi sami'na wa asaina. Dengar Taurat diingkari. Ngomong, aku dengar dan kami ingkar. Atau dia mengatakan, idhab anta faqatila inna haunal laqaidun. Wahai Musa, pergi kamu dengan Allah, berdua saja ke Palestina. Palestina itu dikuasai oleh orang-orang apa? Kan'an. Kamu pergi berdua, kami duduk saja di sini. Kalau sudah menang, kami juga masuk. Akhirnya Allah hukum 40 tahun muter-muter nggak bisa keluar dari tanah yang Allah batasi itu. Itu hukumannya orang-orang Bani Israel. Pagi keluar sampai mau menjelang malam balik lagi ke situ. Padahal mereka mau keluar sebenarnya nggak bisa. Orang Yahudi. Dan mereka menganggap diri mereka baik. Padahal kebaikan manusia itu bukan dilihat pada rasnya apa. La fadla baina Arabiyyin wa ajami. Tidak ada kelebihan bagi orang Arab atau orang Ajam, orang Arab atau selain Arab. Kalau orang Arabnya ini alim, kalau orang Arab ini beriman pada Allah, takwa, maka dia tinggi si Allah SWT. Tapi kalau orang walaupun dia dari ras Yahudi misalkan, yang mereka anggap ras yang paling bagus, paling hebat, kalau akhlaknya buruk, apakah lebih baik? Enggak. Dan itu yang terjadi. Orang-orang Yahudi itu yang pergi ke Palestina, yang memegang kekuasaan hanya ras Yahudi Eropa atau ras Yahudi Amerika. Bagaimana mereka ganteng-ganteng, besar-besar. Bagi ras-ras yang ras dari Afrika, ada Yahudi Afrika, ada Yahudi keturunan Afrika, karena mereka tersebar di mana-mana. Itu penggawaiannya ya sesuai dengan apa yang mereka anggap pekerjaan yang hina. Itu mereka membagi itu. Apakah itu dikatakan sebagai orang yang apa? Orang yang sempurna, orang yang terbaik? Enggak. Bahkan di kalangan mereka sendiri mereka membagi-bagi dengan kasta-kastanya.
Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Kemudian dia membatalkan keislaman mereka. Apa yang membatalkan? Karena Yahudi mengatakan Uzair bin Allah. Orang-orang Nasrani mengatakan Isa bin Allah. Orang-orang Nasrani mengatakan Isa anaknya Allah. Tuhan anak. Orang Yahudi mengatakan Uzair, Nabi Uzair itu anaknya siapa? Anaknya Allah. Ini kan kerusakan akidah yang sangat fatal. Padahal Allah itu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak yalid, tidak melahirkan anak. Wa lam yulad, dan juga tidak dilahirkan oleh orang tua. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa satupun dengan Allah SWT. Allahu laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak ada yang serupa dengan Allah SWT. Yahudi tidak mau. Bahkan perkataan mereka perkataan yang buruk. Yadullah maghlulah. Perkataan buruk mereka apa? Tangan Allah terbelenggu di atas. Kenapa? Allah bakhil. Itu perkataan orang Yahudi. Ya. Maka mereka enggak mau ada Islam. Ya. Dan juga kenapa? Karena diutusnya Nabi bukan dari kalangan Bani Israel. Dari kalangan mana? Dari anak cucunya Ismail, dari Arab. Ismail dari keturunannya Ibrahim yang datang dari Palestina, menikah dengan keturunannya Jurhum, ya, dari Yaman, menetap di Jazirah Arab, berbahasa bahasa Arab. Padahal dulu Ismail bukan dari orang Arab, tapi bahasa Ismail bahasa yang terbaik, bahasa Arabnya. Mereka benci itu, benci, ya. Maka luar biasa. Ya. Sudah Isya belum? Sudah dengar adzan belum? Belum ya? Belum. Kemudian ternyata kebencian Yahudi itu tidak berhenti. Hasad itu, hasad itu kadang nggak tercela. Hasad atau hasad, iri itu nggak tercela kadang-kadang. Contoh, temannya kok bisa bangun malam, aku nggak bisa. Boleh nggak iri begitu? Boleh. Temanku kok ngapalnya cepet, aku nggak bisa. Bagaimana caranya? Bahkan itu harus iri. Temanku kok kalau punya duit infaki wakeh, harus iri, bahkan wajib iri begitu. Tapi kalau hanya berhenti di situ boleh. Kalau irinya, hasadnya dibarengi dengan tindakan yang mau mengambil kenikmatan yang dari itu, maka ini baru perbuatan yang tercela. Yahudi begitu. Kenapa mereka ini? Karena datanya Rasulullah di Madinah. Padahal dulu yang menguasai Madinah siapa? Memang ada suku besar namanya Aus dan Khazraj. Ya, kemudian ada Abdullah bin Ubay bin Salul, pembesar munafik, ya, yang dulu mau jadi raja, tetapi sesungguhnya di atas itu ada Yahudi, yang membuat suku-suku Arab Madinah itu tidak boleh bersatu, bahkan harus selalu perang. Kenapa? Karena mereka jualan senjata. Karena mereka meribakan uangnya. Jadi mereka membolo Aus dan membolo Khazraj. Kamu butuh apa? Butuh senjata, dikasih senjata. Butuh apa? Butuh makanan, tak kasih makanan. Tapi ada harganya. Dua-duanya, maka mereka terus begitu. Dihancurkan. Datang ke Rasulullah yang menyatukan Aus dan Khazraj. Padahal mereka pernah berperang selama 3 tahun. Kalau ada negeri berperang 3 tahun, ya, kira-kira negeri itu akan jatuh miskin apa akan hebat? Pasti jatuh miskin. Lihat Suriah, ya. Madinah juga sama. 3 tahun namanya perang Bu'ats. Yahudi nggak mau Bu'ats berhenti gara-gara datanya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah apa? Membawa pertentangan
yang hanya karena suku, ya, karena itu adalah jahiliyah, dihapus. Jangan berantem, jangan berantem. Itu gara-gara apa? Gara-gara pacuan kuda. Mirip kayak orang berantem antar kampung, main bola kalah, kemudian berantem. Itu juga sama dulu perang Buatsu juga gara-gara itu, berlomba kuda kalah, marah-marah, akhirnya berantem bertahun-tahun. Nggak mau mereka. Kenapa? Kalau berhenti perang maka nggak ada penghasilan buat Yahudi. Maka lihat sekarang sama, negeri itu akan dibikin perang. Kenapa? Biar jual senjata, jual makanan, jual obat. Karena pas perang pasti ada yang terluka. Nah, kalau yang perang itu negara, obatnya nggak satu dua tablet, tapi kontaineran. Jual kepada ini, jual kepada ini. Itu sama dulu di Madinah kayak gitu. Dihancurkan, marah mereka. Akhirnya apa? Dibangkitkan lagi. Apa? Kamu dulu diejek sama Aus, kamu juga diejek sama Khazraj. Kenapa sekarang kamu bisa duduk bareng-bareng? Perang lagi. Itu dilakukan sama mereka. Dilakukan. Kemudian mengurangi rasa kasih sayang di antara kaum muslimin, dibangkitkan sentimen. Ini kalau di zaman kita kita bisa dipecah-pecah gara-gara kelompok. Padahal satu kiblat, ya, satu Rasulullah, ya kan? Satu imam, satu Ka'bah. Ahlussunnah wal Jamaah dipecah-pecah. Kira-kira yang untung siapa? Apakah ini sama ini? Enggak, ada orang yang untung di belakang. Itu makanya harus mengerti dulu bagaimana Rasulullah menyatukan Aus dan Khazraj. Yahudi tidak pernah diam sampai hari ini. Apakah dia tahu? Tahu. Mohon maaf, ini ada cerita. Sudah adzan, jangan adzan dulu para pelaku. Menyebabkan fitnah. Orang-orang yang baik difitnah menjadi orang yang buruk. Ini kerjanya Yahudi. Ini contohnya ketika Abdullah bin Salam, itu salah seorang rahib Yahudi. Beliau itu seorang yang ahli ilmu, rahib Yahudi. Beliau itu ketika telah datang kabar bahwa Rasulullah di Madinah, beliau menemui Rasulullah SAW. Kemudian untuk membuktikan bahwa benar bahwa Rasulullah seorang nabi, maka beliau mengajukan 3 pertanyaan. Yang pertanyaan itu tidak mungkin dijawab kecuali oleh seorang nabi. Di antaranya, makanan apa yang diberikan pertama kali oleh Allah kepada penduduk surga? Kemudian apa tanda-tanda pertama kiamat? Itu yang pertama tadi jawabannya adalah nanti Allah SWT akan berikan hati ikan paus. Hati ikan paus. Tanda kiamat yang pertama adalah apa? Api yang akan menggiring orang-orang dari timur ke barat. Dari timur ke barat. Yang ketiga apa? Saya lupa yang ketiga. Akhirnya ketika dijawab, telah datang kepadaku Jibril menjawab pertanyaanmu itu. Abu Samud mengatakan Jibril adalah malaikat yang dibenci orang Yahudi. Kenapa? Karena Yahudi malaikatnya apa? Mikail. Maka diganti nama Michael. Orang Yahudi, orang Amerika itu banyak menggunakan nama Mikail, Mikala wa Mikaila. Boleh dibaca itu. Apalagi akhirnya begitu tahu itu langsung masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Wahai Rasul, serulah kepada orang Yahudi. Tapi aku yakin mereka akan menolakmu, mendustakanmu. Bagaimana caranya?
caranya beliau bersembunyi dalam rumah. Abdullah bin Salam bersembunyi dalam rumah. Rasulullah mendatangi Yahudi ini di rumahnya Abdullah bin Salam. Wahai orang-orang Yahudi, bagaimana menurut kalian Abdullah bin Salam ini? Dia adalah orang yang baik, anak dari orang yang baik, kemudian keturunan orang yang baik. Dipuji-puji. Kemudian bagaimana kalau aku kabarkan kepada kalian bahwa Abdullah bin Salam sudah masuk Islam? Dusta. Akhirnya Abdullah bin Salam keluar. Aku beriman pada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Engkau adalah orang yang buruk, anak dari orang yang buruk, keturunan dari keturunan yang buruk. Langsung hari itu juga. Bayangkan, tadi ngomong ini ngomong ini. Makanya fitnah itu biasa bagi mereka sampai hari ini. Kalau jenengan pengen tahu fitnah itu, tonton CNN dalam berita yang sama, atau tonton stasiun TV ya, yang punya orang Barat bandingkan dengan medianya orang Islam. Beda. Padahal sama peristiwanya itu, tapi judulnya beda, arahnya dibelokin kayak gitu. Saya dulu pernah belajar tuh, ada seorang wartawan, masya Allah ya, dan dia juga seorang pinter ya, urusan UI. Itu waktu itu kami disuruh membuka sekitar 10 koran, berita yang sama dibandingkan, itu beda. Itu saking pintarnya memutarbalikkan fakta. Kemudian menyebabkan syiar jahiliyah. Aku lebih baik, itu syiar jahiliyah. Dan itu syiarnya setan. Ana khairum minhu, ada. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Itu syiar jahiliyah. Aku dulu Rasulullah SAW itu. Nah, ini kisahnya Yahudi Sashi bin Qais namanya. Itu enggak ridho ketika Aus dan Khazraj itu rukun. Kemudian memanggil seorang yang pinter, kamu duduk bersama mereka, ingatkan kepada mereka tentang perang Bu'ats. Nyanyikan syair-syair yang isinya ejekan kepada musuhnya masing-masing. Setelah dia duduk di situ, ada 2 orang yang berdiri, Aus Bani Quradi dan Jabbar bin Sakhr, ya, berdiri naik kuda. Kamu lebih buruk, kamu buruk. Besok kalau berani kita ke lapangan, bawa senjata kalian, itu mau perang itu. Padahal sudah disatukan sama Rasulullah. Buat apa perang sama saudara? Nggak ada gunanya. Akhirnya apa? Allah tegur, Allah turunkan ayatnya itu. Tapi akhirnya gagal mereka itu. Akhirnya ketika mereka sudah saling siap perang itu, Rasul datang. Ya, Rasul datang mengingatkan kembali. Kalian dulu jahiliyah. Kemudian Allah beri petunjuk. Nah, kamu dulu sesat, Allah tunjuki jalan yang benar. Kamu dulu saling bermusuhan, sekarang disatukan dalam Islam. Akhirnya mereka nangis. Yahudi ini akhirnya hanya malu. Itu cara mereka, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Al-afu minkum ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.